Selamat malam semua. Gimana kelas vokal? Bagus? Berapa banyak yang merasa diberkati oleh Kak Didi Priadi di kelas vokal? Segitu doang suaranya yang merasa diberkati? 3, 2, 1 ngomong gini, terima kasih Kak Didi gitu ya. 3, 2, 1. Kasihan loh, dia tadi barusan curhat sama saya. Katanya semalam kepalanya pusing gara-gara kena durian Pontianak. Pusing itu tandanya kurang banyak durennya, ya. Jadi malam ini kita duren lagi, ya. Dosisnya kurang makanya pusing. Perlu ditambah lagi. Berapa banyak tadi yang diberkati oleh teman-teman yang ikutin kelas music, kelas band? Yang merasa diberkati bisa kasih tepuk tangan. Yes. Terakhir, berapa banyak yang siap diberkati di sesi malam hari ini, sesi kedua? Buka hati lebar-lebar. Doa sekali lagi yuk, sama-sama kita doa. Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami kembali ke titik nol, rasanya kami gak tahu apa-apa. Dan justru di tempat seperti itulah Tuhan akan isi kami dengan hal-hal yang baru. Kalau nafas masih ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa tambahkan. Anugerah-Mu baru, Aku mengadakan perkara-perkara yang baru biar kami gak mengingat apa yang lama. Kalaupun kami perlu mengingat apa yang lama, kami cuma mau ingat kebaikan-Mu di waktu yang lampau, sehingga bisa menjadi kekuatan kami untuk kami mengalami kebaikan Tuhan di musim berikutnya. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicara Roh Kudus, jamah hati kami yang keras ini, luruskan hati yang salah. Dan biarlah malam hari ini terjadi sinkronisasi ilahi di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Malam ini saya kasih judul Back to the Heart of Worship. Kembali kepada hati yang menyembah. Kadang-kadang kita ini mesti kembali beneran ke dalam hati yang menyembah. Karena seringkali dalam perjalanan bisa jadi kita udah mulai nyimpang gitu. Karena kalau cuma bicara tentang nyanyi dan main musik, tangkap ini. Kalau cuma nyanyi dan main musik, orang yang tidak percaya Yesus bisa melakukannya, setuju? Kalau cuma nyanyi doang, Anda kasih aja sama orang yang belum percaya Yesus, belum terima Yesus, suruh dia pelajarin lagunya, pasti bisa nyanyikan. Betul? Dengan skillnya bisa. Musik juga sama. Orang yang gak kenal Yesus, kasih aja partiturnya, dengerin aja lagu aslinya. Dengan cepat kalau dia punya skill, dia bisa menguasai gak? Bisa. Kalau cuma nyanyi dan main musik, tangkap ini, orang yang tidak percaya Yesus juga bisa. Makanya mesti harus ada bedanya antara worshipers, penyembah, dan entertainer. Harus ada bedanya. Harus ada bedanya antara penyembahan dan pertunjukan, katakan amin. Harus ada bedanya. Nah, kalau kita nggak ngerti, makanya kita bisa salah arah. Penyembahan itu bicara di tangan siapa? Di tangan orang yang ngerti, dampaknya akan signifikan. Di tangan orang yang nggak ngerti, nggak menghidupi penyembahan, makanya penyembahan cuma sebatas keindahan kata dan nada, itu doang, nggak lebih dari itu. Tapi kalau penyembahan di tangan orang yang ngerti dan menghidupi penyembahan, surganya tadi muka bumi. Perkara-perkara surganya tadi muka bumi. Nah, kita ngomong kayak gini, doa Yesus ngajarin kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Berarti harusnya setiap hari kita bisa mengalami surga di muka bumi, katakan amin. Itu doa Yesus ajarkan, itu doa harian. Makanya kita ngomong kan, berikanlah kami pada hari ini, betul? Pada apa? Hari ini. Doa Bapa kami itu bicara doa harian. Artinya kerinduan hati Tuhan adalah setiap hari, ayo alami surga nyata di muka bumi. Di sorga itu ada kehadiran Raja Sorga, Raja segala raja. Kita mesti ngalamin itu, kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita berkata di sorga tidak ada ratap dan tidak ada tangis. Artinya apa? Kalau perkara-perkara sorga terjadi dalam hidup kita, artinya sukacita kita tetap berlimpah dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami, kuasa sorga harus nyata di muka bumi. Makanya hari-hari ini jangan jadi orang biasa.
Jadilah pribadi yang luar biasa karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Jangan jadi orang-orang biasa hari-hari ini. Kalau kita bisa ngalamin dimensi supranatural, kenapa Anda berhenti cuma di dimensi natural? Kalau Anda bisa ngalami karakter dan karunia roh, kenapa Anda cuma jadi orang yang biasa? No. Hari ini kita mesti ngalami surga nyata dalam hidup kita. Amin. Itu baru namanya penyembahan yang surgawi. Yuk kita kembali. Nyembah itu apa sih? Kita kembali ke pengertian dasar. Diambil dari dua kata, worship, worth and ship. Artinya ini, menyembah itu memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan atau kepada siapapun yang kita anggap itu tertinggi, terbesar, terhebat dalam hidup ini. Sampai melibatkan tubuh, jiwa dan roh kita. Itu baru namanya nyembah. Kagum bukan nyembah. Anda bisa kagum sama artis Korea, tapi kan Anda nggak pernah sampai tiap hari ngasih dia fotonya dia dipajang di kamar Anda, terus pagi-pagi Anda datang, habis itu Anda kasih itu sesajen. Kalau orang Jawa ngomong, tahu sesajen? Persembahan buat dia gitu. Enggak kan? Anda nggak akan lakukan itu. Tapi kalau namanya orang menyembah, coba lihat orang-orang di Bali, betul? Dia pagi-pagi bangun, dia kasih yang terbaik, respon yang terbaik buat sosok yang dia sembah, betul? Konsep penyembahan itu bicara seperti itu. Namanya menyembah, kita tuh memberikan tubuh, jiwa dan roh kita buat pribadi yang kita sembah. Itu baru yang menyembah. Respon yang terbaik. Nah, responnya bisa macam-macam. Orang namanya nyembah, itu responnya bisa dengan mengagungkan atau memuji-muji yang disembah. Itu bentuk penyembahan. Kalau orang nyembah duit, apapun juga yang dipuji-puji selalu duit. Ketemu sama temen, lihatnya bukan temen, tapi lihatnya ada duitnya enggak? Karena apa? Nyembahnya duit. Lihat pelayanan, ada duit apa enggak di sana? Lihat gereja, ibadah, ada duit apa enggak di sana? Kalau enggak ada duit, aku enggak mau datang gereja. Kalau enggak ada duitnya, aku enggak mau pelayanan. Buat apa aku kenalan sama kamu? Kalau enggak ada duitnya, rugi nanti waktunya. Betul enggak? Itu namanya orang menyembah uang, diagung-agungkan, dipuji-puji itu uang. Tapi kalau orang menyembah Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Kasih tepuk tangan buat dia. Ya. Itu namanya menyembah. Makanya kalau namanya menyembah itu sampai apapun yang terjadi, aku tetap cinta Yesus. Anda lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa dia dikatakan seorang penyembah? Karena ketika dia udah dihadapkan maut di depannya, di mana dia dimasukkan di dapur api gara-gara nggak menyembah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Harusnya dia masuk itu, dan memang dimasukkan kan, kita tahu. Orang yang nganterin masuk aja mati, itu baru nganterin loh, belum masuk loh. Tapi ada satu statement yang luar biasa, mereka berkata seperti ini. Tuanku itu, maksudnya Tuhanku itu, Tuhanku tuh bisa melepaskan aku dari dapur api. Tapi dia tutup dengan kalimat ini, seandainya aku pun gak dilepaskan, aku tetap akan menyembah Tuhanku. Penyembahan tuh sampai ke level ini, sekalipun sakitku gak sembuh, aku tetap cinta Yesus. Sekalipun mungkin aku gak dijadwal lagi dalam pelayanan, Yesus yang terbaik buat hidupku. Karena aku bukan nyembah pelayanan, aku nyembah Yesus. Come on. Ada gak ada pelayanan, aku tetap akan cari Yesus. Come on. Itu baru namanya nyembah. Karena kadang-kadang kita tanpa sadar kita nyembah pelayanan. Kadang-kadang baru lagi ada pelayanan, ekspresinya mulai luar biasa. Gak ada pelayanan, gak ada ekspresi yang luar biasa. Gak ada kecintaan kita sama Tuhan. Anggap ini, saya berdoa Roh Kudus berbicara dengan kuat kepada Anda dengan bahasa yang spesifik sesuai dengan apa yang Anda alami. Namanya menyembah, bentuk responnya itu apa? Sampai memprioritaskan. Tadi balik ke tadi, lihat orang Bali itu luar biasa, dikasih itu persembahan. Makanya Daud ini raja sibuk. Dia bukan raja yang biasa, dia raja yang luar biasa.
Kalau enggak dia nggak mungkin bisa sampai menyuruh anaknya bangun bait Allah pertama. Ini raja yang kaya, raja yang sukses. Tapi menariknya gini, Mazmur 5 ngomong, pagi-pagi benar. Pagi-pagi apa? Benar. Dia datang menyembah Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku membawa persembahanku sama Tuhan. Itu baru namanya penyembah. Tuhan selalu jadi prioritas. Saya punya satu prinsip ini. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidupmu jadi berkualitas. Berkualitas semua. Pernikahanmu berkualitas. Pekerjaanmu berkualitas. Apa yang keluar dari hidupmu berkualitas. Karena Tuhan jadi prioritas. Itu loh penyembah. Suatu kali Daud menulis di Mazmur 27 ayat 4. Main Digi, Grace, Digi. Dia ngomong, satu hal yang aku minta, cuma satu. Aku cuma kepingin diam di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Aku akan menyaksikan kemurahannya dan menikmati baiknya. Dia ngomong dengan satu perkataan, diawali dengan ini, aku cuma kepingin satu hal. Artinya Tuhannya, dia benar-benar mencintai Tuhan. Itu lebih dari apapun dan siapapun. Itu baru namanya penyembah. Tuhan carinya penyembah, bukan pemusik. Tuhan carinya penyembah. Orang yang selalu kasih respon yang terbaik buat dia, yang melibatkan seluruh keberadaan hidupnya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada, katakan ya, 1000 hari di tempat lain. Katakan dari hatimu yang terdalam, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Suatu kali saya lagi ada di kota Solo, di rumah saya di Solo. Pagi-pagi itu nggak tahu kenapa ada dorongan yang begitu kuat sekali untuk saya datang menghampiri Tuhan. Akhirnya saya naik ke lantai 2 dari rumah saya dan saya mulai main piano. Main piano saya terbatas banget, tapi saya cuma punya kehausan, kelaparan sama Tuhan. Ketika saya lagi main, tiba-tiba itu nangis. Dan saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, gak ada satu pribadi yang bisa puaskan aku selain Engkau. Gak ada Tuhan. Aku mau punya jadwal sedemikian banyak, tapi kalau Tuhan gak ada di sana, Tuhan gak menyertai aku, semuanya kosong, sia-sia, gak ada dampaknya kok. Seringkali aku capek, tapi Engkau lah kekuatanku Tuhan. Seringkali aku tuh beneran, saya hari-hari lagi bener-bener jadwal lagi bener-bener back to back banget. Seringkali saya ngomong sama Tuhan dengan jujur, saya ngomong gini, Tuhan, aku lelah, tapi aku tahu Engkau lah kekuatanku. Engkau akan memampukan aku tetap berkata-kata dengan tajam dan penuh hikmat. Bukan karena aku bisa, tetapi aku tahu karena Tuhan menaruh aku roh kebijaksanaan itu di dalam diriku. Saya sedang menyembah Tuhan waktu itu, pagi itu. Tiba-tiba keluar sebuah lagu. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah Mazmur. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku.
Kepuasan berada di hadirat-Mu. Air mata mulai meleleh. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Yang bisa nyanyi-nyanyi sama-sama. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kemilau dunia. Itu yang aku rasakan. Terimalah yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Wah, gak ada hal yang lebih indah selain menyembah Tuhan. Gak ada yang lebih indah. Karena kita diciptakan memang untuk nyembah. Selalu ingat ini, kalau Anda gak nyembah Tuhan, kau akan menyembah selain Tuhan. Percaya. Kita nih kayak handphone, nyembah signal. Kalau kau gak connect sama signal yang satu, kau akan connect sama signal yang lain. Percayalah. Orang kalau gak nyembah Tuhan tuh bakal nyembah yang lain. Nyembah uang kayak, nyembah gunung kayak, betul gak? Nyembah pohon kayak, nyembah dirinya sendiri. Betul gak? Karena kita ini makhluk penyembah. Anda gak bisa keluar dari desain Anda, gak bisa keluar. Anda bisa nyembah pelayanan loh, jangan salah. Anda lebih cinta pelayanan daripada cinta hadirat Tuhan, bisa jadi. Anda bisa jadi lebih cinta musik daripada cinta Tuhan, bisa. Bisa. Maka hari-hari ini, saat ini ayo kembali yuk, hati yang menyembah. Melibatkan tubuh, jiwa, roh kita, seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Karena kita nih diciptakan sepaket. Nggak mungkin namanya orang cinta, tetapi mulutnya ngomong cinta, tetapi hati dan tindakannya berbeda. Berarti artinya bukan cinta, betul kan? Mengatakan cinta dan menghidupi cinta itu beda loh, betul nggak? Yang sudah nikah, ingat janji nikahnya? Kalau ngomong janji nikah gampang ya, yang udah nikah. Butuh persiapan kata-kata dan emosi sesaat, betul kan? Aku akan mencintai engkau, gitu kan? Waktu engkau sehat maupun sakit, wah ngomongnya mah gampang, betul? Ngomong cinta gampang ya? Tapi cinta itu diuji, bukan cuma melewati perkataan, tetapi tindakannya ada nggak? Orang namanya cinta itu pasti punya waktu buat yang dicintai. Setuju? Orang namanya cinta itu pasti akan kasih yang terbaik buat yang dicintai. Orang namanya mencintai itu pasti akan berusaha mengerti pribadi yang dicintai. Dia rela dibentuk, dia mau ngikut, bahkan dia rela berubah untuk jadi lebih baik demi pribadi yang dicintai, betul? Itu namanya mencintai. Nah kalau Anda menyembah Tuhan, itu artinya Anda mencintai Tuhan. Dan kita katakan kalau mencintai, itu melibatkan semuanya. Hati, jiwa, perasaan, pikiran, kehendak, bahkan sampai kekuatan. Artinya seluruh hidup kita itu harus terlibat. Jadi gak bisa kita ngomong cinta Tuhan, tapi kita gak punya waktu dengan Tuhan. Artinya kok gak cinta Tuhan, gitu loh. Kita ngomong kita cinta Tuhan, tapi kita nggak taat sama Tuhan, artinya kita nggak cinta Tuhan. Karena cinta itu sama Tuhan salah satunya bentuknya adalah taat, ngikut maunya Tuhan. Tangkap ini. Namanya orang menyembah. Tadi saya katakan salah satu tandanya adalah responnya adalah suka cerita.
tentang pribadi yang disembah. Anda kalau nyembah Tuhan, saya yakin kemanapun Anda pergi, Anda pasti pengen cerita tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Artinya Tuhan yang Anda sembah. Nah, saya akan masuk ke poin berikutnya. Menyembah, kita bisa kasih respon yang terbaik. Itu ditentukan seberapa dalam kita kenal yang kita sembah. Menyembah cuma bisa terjadi kalau kita kenal yang kita sembah. Kita ngomong di Yohanes 4:22. Kalian orang Samaria menyembah Allah tetapi gak kenal dia. Artinya tanpa pengenalan tidak mungkin terjadi penyembahan. Tidak mungkin ada respon yang terbaik. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah kami kenal. Karena Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang Yahudi. Ada sebuah peribahasa di Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Tahu peribahasa ini? Anda kalau gak kenal gak bakal sayang sama orang, percaya. Tak kenal maka tak hormat. Intinya kalau Anda gak kenal, gak bakal bisa ngasih respon apa-apa. Anak saya tiap hari sekarang kerjaannya cari tahu everything about Cristiano Ronaldo. Dia tahu loh Cristiano Ronaldo pernah main di mana aja. Cristiano Ronaldo anaknya berapa bisa tahu. Sekarang katanya ini ngomong, Dedi tahu gak Cristiano Ronaldo punya anak namanya Cristiano Ronaldo Junior. Itu sampai udah gede gak dikasih handphone loh Dedi. Kok kamu bisa tahu? Karena tiap hari dia discover, dia pengen kenal tentang Ronaldo. Suatu kali dia ngomong sama saya gini, Dedi tahu gak? Kalau Ronaldo itu bikin gol, itu gayanya beda loh Dedi. Terus dia ajarin saya, coba gini Dedi, tak ajarin Dedi. Lari gitu, tiba-tiba dia zoo gitu. Saya tahu dari anak saya itu. Bagi pecinta bola pada tahu. Tahu kan? Saya nggak tahu. Dan buat saya sih, by the way, sebelum anak saya banyak ngomong tentang Ronaldo, buat saya sih, ya keren sih dia dapat pengertian. Tapi buat saya nggak follow Ronaldo sama sekali. Buat orang yang kenal, tahu banyak tentang Ronaldo, responnya pasti beda. Betul. Saya nggak pernah bisa bayangkan kalau Ronaldo tiba-tiba main ke rumah saya. Mungkin anak saya bakal loncat-loncat itu. Bakal cerita sama teman sekolahnya. Mungkin dia bakal foto dan habis itu fotonya digedein, dijadikan wallpaper di rumah saya mungkin. Sih. Tapi beda dengan mami saya. Mami saya nggak tahu siapa Ronaldo. Dipikir itu tukang bakso depan gereja. Betul kan? Mungkin mami saya sebelahan sama Ronaldo aja, mungkin dia nggak kenal, karena nggak kenal dia nggak bakal respon apa-apa. Dia nggak bakal minta foto sama Ronaldo. Bagi mami saya Ronaldo ya kayak orang biasa. Ya, tak kenal tak akan ada respon, setuju? Tapi kalau kau kenal, responmu bakal beda, betul kan? Pertanyaannya, seberapa kau kenal siapa Tuhan? Itu akan membuat engkau bisa ngalami level penyembahan yang berbeda sih sama Tuhan. Kenapa waktu kita nyembah, ada orang yang cuma konsentrasi di musiknya, tapi ada orang yang menyembah, dia selalu pengen ngomong tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Ekspresinya beda. Karena yang satu kenal, yang satu gak kenal, yang disembah. Anggap ya. Bagi orang yang gak kenal nilai pengorbanan Tuhan, gak kenal betapa mahalnya Yesus mesti menyelamatkan kita semua. Dia mesti jadi manusia, dari tidak terbatas mesti jadi terbatas, melewati proses, difitnah, dan segala macam yang Anda tahu. Gak mudah. Kalau Anda kenal nilai pengorbanannya, saya yakin ketika Anda nyembah Tuhan, Anda akan kasih semua yang terbaik buat Tuhan. Karena engkau bisa punya hari esok, karena Yesus mati dan bangkit bagi engkau. Tanpa itu, gak bisa. Hidupmu tuh harusnya binasa, hidup manusia tuh harusnya binasa. Hidupmu harusnya itu tuh, kalau engkau salah, harusnya murka Tuhan yang datang dalam hidupmu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, tidak pernah ditimpakannya
hukumannya sesuai dengan pelanggaran kita. Betul? Tuhan terlalu baik sama kita. Tuhan terlalu cinta sama kita. Kita yang salah, Dia yang kejar kita. Betul? Engkau gak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Itu hari ini yang pertama saya mau kenalkan pribadi Tuhan. Supaya ketika Anda menyembah, ekspresimu gak asal-asalan. Ekspresimu selalu yang terbaik buat pribadi yang terlalu mencintaimu. Yang pertama catat ini. Kenali pertama, Tuhan terlalu mencintai kita. Anggap ini. Tuhan terlalu sayang sama kita. Kalau Anda baca kisah bagaimana ketika Adam dan Hawa bikin dosa, gak taat sama Tuhan. Tuhan udah ngomong dilarang untuk makan yang itu. Dia gak ngikutin. Tapi yang terjadi apa? Ketika manusia bersalah, mereka bersembunyi kan? Yang cari duluan siapa? Tuhan. Engkau salah, Tuhan akan cari hidupmu. Tuhan akan cari engkau. Kenapa Tuhan cari kita? Karena Dia mau menyatakan cintanya sama kita. Karena Dia mau menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Karena Dia tidak mau rencananya yang terindah itu gagal di hidupmu. Makanya kemanapun engkau bisa salah, engkau bisa gagal, selalu ingat ini, Tuhan akan kejar engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kemanapun engkau pergi, Tuhan ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Ini menggambarkan apa? Aku terbang dengan sayap fajar. Kadang-kadang ya dalam hidup kita ya, dalam tekanan yang begitu berat, rasanya pagi-pagi bangun kita pengen melarikan diri dari semuanya. Sampai kepengen terbang dengan sayap fajar, diam di ujung apa? Bumi. Pengen sendirian, gak pengen ketemu orang sama sekali, betul? Tapi yang luar biasa, Alkitab menceritakan, Mazmur 139. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Jadikan ini doa kita sama-sama. Bawaku mendekat padamu. Berulang kali kita udah mau nyerah sama hidup kita, tapi Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Itu saya juga sama. Berulang kali saya nyerah, Tuhan aku gak tahu hidupku mau kemana. Aku gagal, aku salah dan segala macam. Tapi berulang kali juga Tuhan bangkitkan saya lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai hari ini ada. Itu cuma karena kebaikan kasih Tuhan. Kalau mau kasih tepuk tangan boleh buat ini ya. Orang yang sadar dia terlalu dicintai Tuhan, pasti ketika menyembah Tuhan ekspresinya pasti beda. Dia akan kasih Tuhan prioritas dalam hidupnya. Dia akan cintai Tuhan dengan segenap hati. Saya kepingin Anda coba pejamkan mata sebentar aja. Pakai waktu 2-3 menit ke depan. Ketika Anda pejamkan mata, coba lihat hidupmu setahun, 5 tahun, 10 tahun ke belakang deh. Coba lihat. Pikirkan. Biarlah dengan pikiranmu kau mengingat kebaikan Tuhan yang pernah kau alami. Ada mungkin beberapa dari Anda, mungkin pertama kali kau kenal Yesus. Waktu itu hidupmu berantakan, gak ngerti mau kemana.
hidupmu hancur, tapi hari itu engkau ingat bagaimana Tuhan memulihkan engkau dari orang yang berantakan, gak punya masa depan. Tiba-tiba Tuhan pulihkan, Tuhan angkat engkau, Tuhan jamah hidupmu, kasih Tuhan berlimpah. Engkau seperti waktu itu, mungkin saya ngerasa ada seorang di tempat ini yang engkau seperti anak yang terbuang. Nobody cares, gak ada yang peduli sama kamu. Tapi hari itu engkau ngalamin kasih Tuhan. Dan kau merasa bukan seperti anak yatim piatu lagi yang gak ada yang peduli. Tapi engkau begitu dicintai oleh Bapa Surgawi. Engkau ingat hari itu. Dan semenjak hari itu, hidupmu penuh sukacita. Yes. Ada beberapa dari Anda yang pernah terikat sama dosa gak bisa lepas. Tapi kau ingat hari itu bagaimana Tuhan menjamah hidupmu, melepaskan engkau dari semua keterikatan yang jahat, yang membuat hidupmu jadi rusak, berantakan. Hari itu Tuhan menyembuhkan engkau. Ada beberapa di sini waktu itu kau terikat masalah keuangan. Debt collector, tukang tagih hampiri Anda. Kau takut gak ngerti hidupmu mesti gimana. Sementara pekerjaanmu mungkin gak baik. Tapi kau ingat hari itu bagaimana Tuhan menolongmu. Tiba-tiba ada orang yang bantu Anda. Tiba-tiba engkau dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan Anda keringanan. Dan satu persatu Tuhan tuntun Anda. Dan hidupmu hari ini lebih baik. Coba ingat itu. Ada beberapa di tempat ini mungkin orang tuanya, rumah tangga orang tuanya, atau mungkin ada sendiri, pernikahanmu atau keluargamu berantakan. Sampai kau ngerasa gak nyaman banget ada di rumah. Tiap kali rasanya pengen pergi dari rumah deh. Ngapain ada di rumah? Suasana rumah penuh dengan amarah, penuh dengan gesekan yang saling ngata-ngatain satu dengan yang lain, gak ada yang baik. Tapi kau ingat hari itu, bagaimana tiba-tiba semuanya Tuhan buat jadi baru, jadi indah. Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Dan ketika kau mengingatnya, biar hari ini lidah bibirmu mulai berkata, terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan engkau baik. Kalau engkau sadar itu Anda pernah ngalamin itu, yang pernah ngalamin aja nih. Kalau engkau pernah ngalamin itu dalam hidup, mulailah berkata-kata, Tuhan terima kasih. Dan katakan buat dia, katakan, Tuhan aku mau cinta Tuhan lebih lagi. Ampuni aku selama ini seringkali gak punya lagi waktu dengan Tuhan. Ampuni aku selama ini seringkali gak nganggep Tuhan sama sekali. Aku berjalan dalam kehendakku sendiri. Hari ini aku sadar, dari mulai kehidupanku, dari mulai kekuatanku, dari mulai kesembuhanku, dari mulai rencana yang terbaik buat hidupku, dari mulai masa depanku. Waktu kau sadar itu, lidah bibirmu selama masih bisa berkata, katakan sama Tuhan. Selama lidah bibirmu masih bisa ngomong buat Tuhan. Jangan sampai lidah bibirmu jadi bisu dan akhirnya sayang sekali gak ada satu kata yang terbaik kau bisa ngomong tentang Tuhan. Seorang penyembah akan memakai semua yang masih ada di hidupnya untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. That's worshiper. That's worshipers. Itu baru namanya penyembah. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu karena kau telah dibayar lunas semua dosamu. Saya mau ngajak Anda bangkit berdiri. Come on. Breakthrough harus terjadi di tempat ini. Worshipers, ayo bangkit, ayo bangkit. Yes, yes, yes. Kalau hari ini kau masih bisa berkata-kata tentang siapa Tuhan di hidupmu, katakanlah. Jangan tahan-tahan kebaikan Tuhan yang pernah kau alami dalam hidupmu. Terlalu sombong Anda ketika Anda gak ngomong sesuatu buat Tuhan. Nafasmu dari siapa? Masa depanmu dari siapa? Hidup yang kekal dari siapa? Anda hidup ngaco berulang kali, tapi Tuhan tetap ampuni Anda sampai hari ini. Nafasnya tidak dihentikan. Dia terlalu murah hati sama engkau. Hidupmu ngaco tapi kau masih bisa pelayanan hari ini. Nah, kita lihat samping. Ada di tempat ini, kau bikin dosa terus, tapi pelayanan masih jalan terus. Jangan menganggap Tuhanmu gak baik. Tuhan terlalu murah hati sama Anda. Tapi cintanya tidak murahan. Roh Kudus berkarya. Hari ini kalau kau merasa Roh Kudus lagi bicara kuat sama hidupmu, bertobat hari ini, kembali jadi penyembah.
Kalau engkau sadar waktumu sudah banyak hilang, kau gak lagi punya hubungan pribadi sama Tuhan. Hubungan cuma terjadi di panggung. Ini kemunafikan. Come on. Ini palsu. Panggung ini penuh kepalsuan. Panggung ini penuh dengan kemunafikan. Come on, lucuti semua. Bangun penyembahan yang asli. Penyembahan yang asli bukan terjadi di panggung, tapi terjadi di kamarmu, di rumahmu, dalam kesendirianmu antara engkau dengan Tuhan. Itu baru penyembahan yang asli. Bukan karena dijadwal, tapi karena engkau rindu sama Dia. Bukan karena dipaksa, tapi engkau sadar Tuhan terlalu cinta sama kamu. Penyembahan yang sejati itu lahir bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Tanggepin. Pontianak, surga menunggumu. Penyembah yang asli sedang dibangkitkan dari kota ini. Sudah terlalu lama Tuhan menunggu. Yes, yang diampuni, yang dibebaskan, yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang diberikan kesempatan yang baru. Angkat suaramu buat Tuhan. Angkat suara nyanyian yang baru buat Tuhan. Angkat mazmurmu, nyanyian spontanmu buat Tuhanmu yang terlalu baik. Angkat nyanyianmu buat Dia. Nyanyian terbaikmu pun gak bisa gantikan kebaikannya, tapi tetap nyanyikan itu. Karena Tuhan menghargai sesuatu yang keluar dari kerinduan, sesuatu yang keluar dari ucapan syukur, sesuatu yang keluar dari keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan tetap menghargai itu. Kalau engkau mencintai Tuhan, pasti kau akan ngomong buat Tuhan hari ini. Yes, yes. Keluarkan nyanyianmu bagi Dia. Oh. Selama nafas masih ada, bernyanyilah bagi Dia. Selama jantung masih berdetak, berikanlah nyanyian yang terbaik dari hidupmu. Dari hidupmu. Selama kesempatan masih ada, berikan hidupmu. Lepaskan semua, tanggalkan semua kepalsuan, dan hidupilah penyembahan cintamu sama Tuhan. Muka dengan muka, setiap hari, setiap waktu. Oh, yes. Ku menantikan cintamu Tuhan. Lebih lagi puaskan jiwaku, hatiku ini Tuhan. Bukan uang, bukan pencapaian, bukan jadwal pelayanan yang bisa puaskan aku, namun hanya cintamu Tuhan. Oh Yesus, ku perlu Kau lebih lagi di hidupku. Yes, Holy Spirit bekerjalah, hambamu terbatas. Oh ya Roh Kudus, ku rindu Kau lebih lagi, berkaryalah di hidupku. Bernyanyilah bagi Dia, bernyanyilah bagi Dia yang dikasihinya, yang dicintainya. Wahai biji mata Tuhan, kalau kau menyadarinya, nyanyilah bagi Dia. Yes.
Jadikan malam hari ini sebagai sebuah permulaan yang baru. Permulaan dari kekekalan itu terjadi di tempat ini. Keintiman yang benar, keintiman yang asli, bukan dibuat-buat. Bukan dimanipulasi lagi. Tapi kau asli, memang kau menghidupi penyembahan. Makanya ketika kau menyembah, dampaknya akan signifikan. Yes. Yes. Woo. Bless the Lord, oh my soul. Come on. Oh my soul. Worship His holy name. Sing with me. Sing like never before. Oh my soul. And I worship your holy name. Ekspresikan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Yes, come on. Sing like never before. Oh my soul, I worship your. Sampai tepuk tangan sama-sama. Clap your hand, clap your hand, clap your hand. Bless the Lord, oh my soul. Everybody sing. Naikkan ucapan syukurmu, come on. Woo. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Angkat tanganmu sama-sama. Dimuliakan. Nyembah sama-sama. Engkau melakukannya karena engkau menyadarinya. Yes. Yesus Tuhan, panggil Dia kau Rajaku. Jadikan ini sebagai kerinduanmu, bertahtalah Tuhan yang berkuasalah atas hidupku, bukan hobiku Tuhan. Yes. Berkuasalah atas hidupku, pemilik hidupku. Come on, come on, come on, come on. Pontianak menyembah Tuhan Yesus. Yes. Lebih dahsyat lagi, come on. Sing it out. Dimuliakan, oh, angkat suaramu. Yesus Tuhan. Yang berkuasa, katakan Yesus Tuhan. Yesus. Sama-sama. Bawa hidupmu, bawa masa depanmu, bawa semua impianmu. Come on. Dimuliakan. Malam hari kami mau dedikasikan hidup kami, pernikahan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua talenta, semua ketakutan, semua keterbatasan. Kami serahkan sama Tuhan. Yes. Yang berkuasa, yang berkuasa.
Boleh tepuk tangan, boleh? You are worthy of it all. Sing it out. You are worthy of it all. Nyanyikan sama-sama. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Nyanyikan lebih dahsyat, come on. You are worthy of it all. Selama suara masih dikeluarkan, naikkan buat Tuhan yang menciptakanmu. For from you are all things. Come on. For from you are all things. Yes, yes. Selama kaki masih bisa terangkat, pakai untuk menyembah Tuhan. Come on. Worshipers, come on. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Ku mau beria-ria di hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. You are worthy of it all. Engkau yang layak Tuhan. Dari mula seluruh kehidupanku. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, you're worthy. Yes, you're worthy. Lord, you're worthy. Yes, you're worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, you're worthy. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy.
Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Responi setiap investasi cinta Tuhan di hidup. Jangan sampai cintanya sudah dinyatakan berulang kali tapi kok gak mau respon. Malam hari ini tanggalkan semua jabatan pelayanan, tetapi datanglah sebagai seorang penyembah aja. Pelayanan bisa datang dan pergi, tapi keintimanmu dengan Tuhan itu selama-lamanya. Ingat itu. Pekerjaan yang kau jalani hari ini suatu kali bisa datang dan pergi, tapi hubunganmu dengan Tuhan itu selama-lamanya. Responi Tuhan saat ini. Terima kasih. Makasih, makasih. Pada waktu beberapa menit ke depan ini, setiap pribadi ngomong sama Tuhan, Tuhan, selidiki aku, selidiki hidupku. Kalau ada sesuatu yang gak berkenan, Tuhan bicara sama aku. Tegur aku kalau aku salah. Luruskan jalanku Tuhan. Yes. Luruskan hidupku Tuhan. Biar apa yang aku katakan itu yang aku hidupi. Biar apa yang aku nyanyikan itu yang aku hidupi. Yes Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
Dia Allahku, aku hendak bermasmur bagi selagi ku ada, selama aku masih ada. Inilah yang ku renungkan, bukan kalau lagi ada waktu, tapi setiap waktu yang puja dan berlalu kepadamu. Katakan dari hidup, biarlah hatiku bersuka. Nyanyi dari hidupmu, nyanyi dari hidupmu, kemana? Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Katakan manis kau dengar. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Terus nyembah Tuhan, terus kembali. Inilah yang ku renungkan. Temukan keaslian Tuhan. Setiap kecemaran disirnakan saat ini di hadirat-Mu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Walk with us every day. Kepadamu. Berjalanlah bersama dengan kami, Yesus. Manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Angkat tanganmu sama-sama. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Yesus. Engkau ku sembah. Katakan, oh Tuhan, dari hati yang terdalam. Engkau, Pontianak, keluarkan suaramu yang terbaik. Keluarkan suaramu yang terbaik. Yes, elu-elukanlah Tuhanmu yang terlalu baik. Yes. Oh Tuhan, Engkau ku sembah. Ku bawa hidupku Tuhan.
Malam hari ini biarlah surga bersorak-sorai, karena setiap hati kembali kepada hati yang menyembah. Malam hari biarlah surga bersukacita, karena hati kami dilawat Tuhan. Keselamatan terjadi di tempat ini. Yes, 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 yes. Tanpa musik, tanpa musik. Hanya suara-suara yang masih bernafas nyanyikan sama-sama. Engkau ku sembah, yang masih bernafas, engkau ku sembah, paduan suara surgawi. Terus bernyanyi bagi dia selagi detak jantung masih ada. Kau sembah, Yesus. Kau sembah, kau dengan lembut selagi kau kusembah, kau kusembah, Yesus kau kusembah, karena di hatiku ku sembah, Yesus, kau ku lebih dari segala ku ingin kau Tuhan. Hidupi lagu ini. Mesra dan tiada arti. Malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami berdoa, kalau Tuhan izinkan kami bisa datang di ruangan ini, hamba-hambamu kami bisa melayani, gak pernah ada yang kebetulan, karena Tuhan terlalu cinta sama kami. Hari ini biarlah kami gak menganggap cinta Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu sebagai sesuatu yang murah, tapi kami mau meresponinya Tuhan. Kami mau menghidupi cinta kami sama Tuhan. Bukan cuma kata-kata yang manis, tapi kehidupan, keseharian penyembahan kami itulah yang Tuhan mau. Kalau Engkau terus ketuk pintu hati kami dan seringkali kami mengabaikannya, mulai detik ini biar kami gak mengabaikan panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk nempel sama Tuhan. Ranting harus nempel sama pohonnya supaya dia bisa berbuah lebat.
Supaya dia nggak kering. Tangkap ini. Lampu mesti nempel sama listriknya supaya lampunya tetap bersinar dengan terang dan indah. Kalau kau nggak nempel sama Tuhan setiap waktu, dampakmu nggak akan nyata. Cuma musik yang indah, tapi surga nggak nyata di sana. Tangkap ini. Yes. Jangan lagi jadi seorang performer. Kembali jadi penyembah, yuk sama-sama. Jangan cuma katakan cinta, jangan cuma katakan rindu sama Tuhan, tapi hidupilah itu semua. Biar apa yang kau katakan itu yang kau hidupi. Kalau kau seringkali berkata aku gak mampu, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus mampukan aku. Malam hari ini aku mau melangkah. Musim yang baru Tuhan mau percayakan sama aku. Aku gak mau anggap sia-sia itu. Tuhan jamah hati kami. Jamah hati kami benar-benar. Setiap kepalsuan dihancurkan. Setiap kemunafikan dihancurkan saat ini. Setiap kecemaran dihancurkan saat ini. Biar hanya ada kekudusan dari Tuhan yang ditemukan dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami tahu kau terlalu rindu sama kami Tuhan. Kami tahu kau terlalu rindu sama kami. Pontianak dengar ini. Tuhanmu terlalu rindu sama engkau. Terlalu rindu dia untuk memelukmu setiap hari. Terlalu rindu dia menyatakan dan melimpahkan kuasanya di hidupmu setiap waktu. Terlalu rindu untuk dia memakaimu dalam perkara-perkara yang dahsyat, yang supranatural, yang tidak terpahami oleh akal manusia. Dia terlalu rindu untuk melakukan itu. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Kita terlalu sibuk. Tapi hari ini, jadikan hari ini sebagai titik balik untuk surga nyata dalam hidup. Untuk kehadiran Tuhan nyata di setiap langkahmu. Alami. Jangan nyembah pelayanan, nyembah Tuhan. Jangan sembah musik, sembah Tuhan. Penyembahan cuma bisa terjadi ketika kau mengenal Dia. Tanpa kau baca firman, kau gak akan kenal Tuhan. Tanpa kau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam suka maupun dukamu, kau gak akan kenal Tuhan. Karena hari ini, baca firman lebih lagi dong. Supaya kau kenal siapa Dia. Kau kenal dari Kejadian sampai Wahyu. Betapa indahnya Tuhan itu. Betapa hebatnya Tuhan itu. Begitu. Betapa manisnya Tuhan yang kau sembah itu. Ya. Kenali secara pribadi. Tuhan, hari ini aku berdoa sekali lagi, bangkitkan kembali kelaparan, kehausan untuk kami cari Tuhan dan kenal Tuhan lebih lagi hari ini. Bukan cuma sekedar luapan emosi sesaat, tapi biarlah ini menjadi sebuah gerakan api yang membakar, tambah lama tambah besar apinya, membara di hidup kami. Seperti air yang kapasitasnya naik. Gak cuma semata kaki, gak cuma selutut, tapi sampai seluruh kehidupan kami. Tenggelam, ngikut yang Tuhan mau. Sampai orang berkata, bukan lagi aku tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Bawa kami sampai ke level itu Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus terus bertambah dalam hidupku. Aku jadi semakin kecil, tapi Yesus semakin besar di hidupku. Keakuanku dihabiskan, Yesus semakin ditinggikan. Kedaginganku semakin dilucuti. Tapi Roh Kudus itu semakin kuat berkuasa atas hidupku.
Mari Tuhan kau berkarya. Kembalikan Pontianak, kota yang menyembah Tuhan. Bukan cuma berkata-kata tentang siapa Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap teman-teman yang melayani di berbagai gereja yang ada di kota ini. Tuhan, aku berdoa sekali lagi kesatuan nyata bagi mereka. Kalau hari ini ada banyak gesekan yang terjadi dalam pelayanan kami, aku sekali lagi berdoa, kasih-Mu melawat setiap kami. Kasih-Mu Tuhan melawat. Gembala, para pelayan, pemimpin, orang-orang yang melayani, semuanya bersatu hati untuk benar-benar menyembah Tuhan. Mari Tuhan kau berkati. Mari Tuhan kau berkati. Dan aku berdoa sekali lagi, dari kota Pontianak akan lahir banyak lagu-lagu baru yang akan memberkati Indonesia. Yes, pakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Akan ada banyak bahasa daerah, lagu-lagu dari daerah. Yes, Pontianak dan sekitarnya. Akan ada begitu banyak lagu-lagu daerah yang akan dibangkitkan. Tangkap ini. Lagu-lagu dari bahasa asli, lagu-lagu dari bahasa tradisional akan mewarnai. Dan kalian akan menginspirasi banyak suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Jangan pernah pandang remeh rencana Tuhan di hidup. Jangan pernah pandang remeh setiap benih yang kelihatannya kecil yang kau kerjakan hari-hari ini. Benih yang kecil ketika dikerjakan dengan benar, suatu kali akan jadi satu pohon yang bisa menghasilkan banyak buah. Dari satu pohon yang berbuah, ketika terus kau kerjakan, akan menjadi sebuah perkebunan yang besar. Jangan pernah anggap remeh satu benih yang kecil. Karena apapun yang kecil dikerjakan dengan benar, kau akan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Tuhan, hari ini aku terima impartasi dari surga, kehidupan seorang penyembah yang asli. Aku terima mimpi-mimpi dari surga, rencana-rencana dari surga. Pakai setiap kami, hidup kami, apapun yang kami lakukan, talenta kami, pelayanan kami. Biar setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, mereka benar-benar mengalami kedahsyatan hadirat Tuhan. Bukan cuma sekedar lagu yang indah, tetapi perkara-perkara surgawi dinyatakan dengan mudah, dengan sederhana. Orang-orang bisa ngalamin Tuhan. Dan dimanapun nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di sana. Banyak jiwa-jiwa akan dituai di sana. Bangkitlah penyembah di Pontianak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini setiap pesan yang kami dapat. Dan kami percaya Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan mulai malam hari ini justru kami menjadi seperti saluran yang terbuka dan dibersihkan. Jadilah saluran yang terbuka dan bersih, supaya kau bisa terus dialiri begitu banyak pesan dari Tuhan melalui hidupmu. Pewahyuan surgawi ada di hidupmu. Kuasa surgawi ada di hidupmu. Karakter surgawi ada di hidupmu. Jadilah saluran yang terbuka dan bersih, sehingga melalui hidupmu banyak orang lain akan ngalamin Tuhan juga. Dan mereka jadi penyembah. Seperti engkau yang menyembah Tuhan, engkau akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pakai Tuhan setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini, malam yang indah. Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang dipulihkan, yang dijamah Tuhan malam hari, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Siapa besok malam yang bakal datang worship night? Bakal datang semuanya? Saya berdoa tempatnya bisa, saya nggak tahu. Di teman pakai registrasi nggak besok? Ada registrasi? Nggak langsung ya? Tempatnya muat berapa sini? Berapa? 2.500? 3.000? 4.000? Kalau Anda ngajak banyak orang, setiap nama yang Anda ajak jangan kaget. Penuhi tempat ini. Anggap ini gak pernah terjadi sebelumnya. Bawa banyak orang untuk datang menyembah Yesus. Amin. Siap Pontianak? Pontianak ini kota pertama loh yang kami visit. Jadi saya percaya kota pertama gak pernah kebetulan. Kenapa Anda yang memulai? Saya gak ngerti sampai hari ini. Cuma saya berdoa tempat ini besok akan penuh dengan jiwa-jiwa.
Bahkan sampai di luar orang nggak bisa masuk bisa jadi. Tapi sampai luar pun dampak hadirat Tuhan masih nyata. Bawa teman-teman sebanyak mungkin. Bawa orang-orang yang dalam kondisi ya, fisik yang terbatas. Bawa setiap orang dalam kondisi yang depresi, bawa mereka. Di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, siap teman-teman? Posting, ajak sebanyak mungkin orang, beneran. Jadikan besok menjadi malam penuaian juga. Amin. Gak cuma malam penyembahan, tapi malam penuaian. Ya. Berapa banyak yang merasa diberkati? Sesi-sesi yang tadi udah kita lewati. Gak cuma tangan yang lebih terampil, tapi hati juga perlu diperbaharui. Amin. Kita perlu ngalamin Tuhan lebih lagi. Siapa mau pulang dari tempat ini mau punya komitmen waktu untuk punya hubungan lebih intim lagi sama Tuhan? Mau? Yang mau bisa angkat tanganmu, benar ya? Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kalau kami lupa, Tuhan ingatkan. Kalau kami malas, bangkitkan kami lagi. Amin. Amin. Yes. Thank you semuanya. Dan by the way kami Anda bisa duduk sebentar. Kasih waktu saya cuma 1 menit terakhir ini. Boleh tampilkan beberapa slide kelas-kelas yang kami buka. Jadi tim yang ada di sini adalah tim pengajar, mereka para coach yang ada. Ya. Dan kalau Anda pengen bisa private lesson, kita punya versi online yang Kak Didi Priadi kerjakan untuk membantu teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi sekalipun ada di kota Pontianak, tetap bisa ngambil kursus pribadi dengan Kak Didi dan dia akan membantu Anda. Dia skillful banget beneran dan ini orang dipakai luar biasa. Gak cuma skill bernyanyi, tapi kalau Anda mau belajar tentang worship leading, go ahead, bisa kontak langsung ke direct message ke Instagram, juga bisa ditampilkan linknya. Bisa tampilkan linknya ada di sana. Ya, kalau mau registrasi, pengen ikutan kelasnya Kak Didi secara personal private, bisa langsung scan QR code-nya. Ya. Kelas mentoring online one on one private sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan waktu Anda. Ya. Diajari banyak hal dan gimana punya kemampuan bernyanyi yang powerful, banyak banget rahasianya. Tadi baru introduction ya, dan masih banyak hal yang lain. Ya. Nerima ilmu sama dimuridkan dua tahap yang berbeda. Dengan dimuridkan Anda akan dapat lebih banyak lagi. Ya. Buruan scan QR yang ada, ya nanti akan terkoneksi. Kalau mau nanya-nanya boleh. Nah, yang kedua, kasih tepuk tangan buat Aries Grace yang tadi, wow. Grace merupakan nggak cuma jago, tapi dia termasuk wanita tangguh karena kita nih berangkat pelayanan sama-sama cuma satu wanita ngikut dengan kita, cuma Grace. Anda masih belajar banyak dari Grace. Grace ini kelihatannya wah main gini ya. Ini lulusan hebat banget dari wah pokoknya udahlah ilmunya luar biasa. Tapi dia punya hati pelayan yang luar biasa, jangan kaget. Dia tuh kalau sebelum preparation ini semua, sebelum pelayanan gulung kabel, masih sampai hari ini. Bahkan saya perlu belajar dari dia lagi. Beneran, hati melayani luar biasa banget. Karena itu teman-teman perlu belajar semua formulanya, ikutan kelasnya. Mundur dulu. Tadi yang Chris, dia ngajarin apa aja, banyak banget. Nah, dia ngajarin tentang worship leading juga, enggak. Dia suka balik ke intro terus dia pokoknya, karena satu tahun. Next sebelum ini. Jadi Grace juga buka kelas online, mundur. Ini kan maju, mundur lagi. Nah, Grace juga buka kelas online private, mau di coaching sama Grace. Gimana seorang pemain keyboard, Anda nggak cuma asal main gitu, tapi bisa main dalam sebuah band, bisa approach-nya tepat tuh, banyak sekali jurus chord ampuh dan segala macam, stylenya dikembangkan dan segala macam. Nah, Anda bisa kalau mau belajar lebih banyak dan ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Mau belajar private bisa secara online, scan QR-nya ya. Oke.
Dan mumpung Anda kota pertama, Anda ditaruh di slot pertama. Ya, kita bakal terus kita 8 kota, jadi bisa bayangkan. Kalau di setiap kota dapat kira-kira 5 murid aja, bayangkan. Itu yang paling kasihan kota terakhir nanti ya. Ya, tapi kalau Pontianak Anda dapat first place, segera bisa registrasi dan akan dimentor langsung sama Grace. Ya. Terus nextnya ada kelas dari Herman untuk belajar kreatif gitar approach ya. Prinsipnya sama untuk mendalami gitar lebih dalam lagi ya. Semua area yang Anda pengen level up, mau ngomongin chord, mau ngomongin tentang apapun juga lah, anything, style, sound. Bahkan Herman juga ngajarin tentang music production ya. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang music production, bikin music dengan bisa dengan Logic Pro, bisa dengan tadi ada beberapa tadi yang sempat ditunjukkan di kelas Herman tadi, ada Ableton dan segala macam. Anda bisa belajar juga dari Herman. Nah, bisa scan QR ini di sini yang mau belajar mendalami gitar lebih lagi ya secara online. Next, setelah Herman ada kelas siapa lagi? Ya. Next. Nah, ada juga bagi yang teman-teman yang mau belajar untuk kelas drum personal ya, dengan Handi Salim. Ya. Handi kali ini nggak ikutan karena ada yang lebih jago namanya Samuel. Tapi kalau Handi yang ikutan ya, kita ngomong sebenarnya lebih jago Samuel memang ya daripada Handi. Ya. Salah satu drummer terbaik ya beneran. Kalau teman-teman tahu beberapa lick yang ada di album GBCC Worship itu Handi yang bikin. Terpujilah namamu, dik dik dak dik 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 dik. Itu Handi yang main di album itu dan masih beberapa yang lain. Dan dia nggak cuma ada di dunia pelayanan pujian penyembahan, tapi salah satu drummer terbaik menurut saya yang ada di sekuler juga. Jadi mau belajar secara private dengan Handi, Anda bisa scan QR ini ya. Next, one on one nih kelasnya semua. Next, apa lagi? Next. Ini umur kapan nih Handi foto kayak gini? Sebelum dia banyak pikiran, karena sekarang rambutnya dia sudah banyak berkurang. Nah, Kairi ini adalah drum yang dia bikin juga. Nah, next, kita ada online masterclass by the way, khusus untuk teman-teman yang mau ikutan. Beda dengan tadi, kalau tadi kan program one on one coaching, tapi nanti di tanggal 10 September bakal ada kelas online ya, masterclass rame-rame. Materi yang dibagikan juga saya percaya ada beberapa materi yang fresh juga. Jadi bagi teman-teman yang mau lebih lagi memperdalam, go ahead. Ini event masterclass bersama Kak Didi Priadi. Biayanya 200.000. 10 September 2024 ya, jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Buruan scan untuk bisa daftar. Next. Nah, juga Grace juga bikin masterclass dari kelas rame-rame. Kalau tadi kan kelas one on one, private, kalau ini kelas rame-rame akan diadakan nanti tanggal 10 September. Nah, kali ini kan kalian belum mendapatkan banyak ilmu dari Grace karena tadi kan kelasnya formatnya band. Tapi nanti di masterclass ini begitu banyak jurus yang ampuh yang Grace bakal bagi ya, ilmu-ilmu yang kalian bisa dapatkan. Ya, tapi tetap beda antara private sama rame-rame kan beda ya. Kalau private lebih personal, lebih interaktif. Kalau ini lebih searah. Tapi ini pun saya juga percaya kalian bakal diberkati ya. Investasi 200.000, 10 ini tanggalnya salah ya, di sini. Oh, salah tadi ya. Yang ini 10 September benar ya. Yang ini 10 September, yang tanggal vokal 24 September, sorry. Tadi perlu nanti direvisi ya. Mau daftar silakan QR scan aja. Next, ada informasi apa lagi? Udah? Habis? Promonya udah habis? Thank you. Teman-teman semua, terima kasih buat kesempatannya. Bisa melayani teman-teman semua. Ikuti kelas-kelas dari Unlimited Worship ya. Tuhan berkati. Saya serahkan sama